Israel kembali melancarkan gelombang serangan udara ke Lebanon. Target utamanya jelas, yaitu Hizbullah, kelompok bersenjata yang selama puluhan tahun menjadi rival dan ancaman terbesar Israel di perbatasan utara. Namun kali ini, ada satu detail yang membuat serangan tersebut berbeda dari sebelumnya. Target yang dibidik bukan hanya infrastruktur umum milik Hizbullah, tetapi juga markas dan fasilitas pelatihan militer milik pasukan elit mereka yang dikenal sebagai pasukan Ratuan. Kelompok Ratuan adalah unit paling terlatih milik Hizbullah, pasukan yang dirancang untuk operasi lintas perbatasan dan infiltrasi ke wilayah Israel. Karena itu, serangan ini bukan sekadar respon militer, tetapi juga pesan politik. Israel ingin menunjukkan bahwa mereka siap menghancurkan kemampuan ofensif Hizbullah sebelum ancaman berkembang lebih jauh. Dalam pernyataan resminya, pasukan IDF atau militer Israel mengatakan telah meluncurkan serangkaian serangan udara ke berbagai titik strategis di Lebanon Selatan. Serangan itu menargetkan bangunan, lokasi peluncuran roket, serta kompleks pelatihan milik Hizbullah. Menurut IDF, salah satu fasilitas yang dihantam adalah kompleks pelatihan pasukan Ratuan, tempat yang diduga digunakan untuk mempersiapkan operasi infiltrasi ke wilayah Israel. Dalam penjelasan mereka, Israel menyebut fasilitas tersebut sebagai tempat perencanaan serangan terhadap Israel dan pelatihan bagi unit elit Hizbullah. Militer Israel juga menuduh bahwa keberadaan fasilitas semacam ini di wilayah perbatasan melanggar kesepakatan deeskalasi antara Lebanon dan Israel. Media pemerintah Lebanon melaporkan bahwa serangan udara berlangsung dalam beberapa gelombang, menghantam kawasan seperti Gunung Safi, Jeba, Lembah Zefta, dan daerah di sekitar Aza serta Rumin Arki. Sejumlah rumah dilaporkan rusak, namun hingga saat ini belum ada laporan korban jiwa. Meski begitu, masyarakat Lebanon semakin resah karena serangan udara semacam ini bukan peristiwa terisolasi, melainkan bagian dari pola serangan yang terus berulang dalam beberapa bulan terakhir. Padahal secara resmi kedua pihak masih terikat dalam gencatan senjata yang dimediasi oleh Amerika Serikat pada tahun 2024. Gencatan senjata itu dibuat setelah lebih dari setahun bentrokan yang menewaskan ratusan warga sipil dan pejuang bersenjata. Namun dalam kenyataannya, konflik kecil dan serangan lintas batas terjadi hampir setiap hari. Sebuah laporan PBB bahkan menyatakan bahwa sejak gencatan senjata berlaku, lebih dari 127 warga sipil telah tewas di Lebanon, termasuk perempuan dan anak-anak. Para pejabat internasional menyebut pelanggaran berulang ini sebagai pelanggaran hukum internasional, dan bahkan ada yang menyebutnya sebagai potensi kejahatan perang. Salah satu faktor utama ketegangan adalah keberadaan pasukan Ratuan. Bagi Israel, unit ini bukan sekadar ancaman militer biasa. Ratuan telah beberapa kali mengirim pesan bahwa mereka siap menembus wilayah Israel jika konflik skala besar kembali pecah, bahkan mengincar kota-kota Israel dekat perbatasan. Di lain sisi, Hizbullah menegaskan bahwa mereka tidak akan menyerahkan senjata atau menghentikan operasi selama Israel masih menduduki wilayah Lebanon di perbatasan selatan. Meski serangan berlangsung, diplomasi tetap berjalan. Beberapa hari sebelumnya, utusan dari Israel dan Lebanon telah menghadiri pertemuan Komite Militer Pemantau Gencatan Senjata, sebuah langkah yang sebenarnya didorong oleh Amerika Serikat untuk mencegah perang besar. Presiden Lebanon, Joseph Aoun, bahkan menyatakan bahwa Lebanon memilih jalur negosiasi untuk menghentikan serangan yang terus terjadi di wilayahnya. Serangan terbaru Israel terhadap fasilitas militer Hizbullah, khususnya pasukan elit Ratuan, mengirim sinyal jelas bahwa konflik di perbatasan utara bukan mereda, tetapi justru memasuki fase baru. Kedua pihak kini tampak berada di persimpangan jalan antara kembali ke meja perundingan atau bergerak menuju eskalasi yang lebih besar.